Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Parja pada mata pelajaran akidah akhlak. Insya Allah di bab 5 ini kalian akan belajar tentang akhlak tercela. Kalau di bab sebelumnya kalian belajar akhlak terpuji, sekarang di bab 5 kalian belajar akhlak tercela. Berarti ini yang harus kita hindari. Ya, tidak boleh kita memiliki akhlak tercela yang ini. Apa saja akhlak tercelanya? Yang pertama, kalian akan belajar tentang bagaimana menghindari marah. Ya, kalian harus menghindari marah itu. Yang kedua, ada fasik. Akhlak tercelanya itu. Dan yang ketiga ada murtad. Marah, fasik, dan murtad. Ini yang termasuk akhlak tercela yang harus kita jauhi. Ya. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama. Marah atau godok merupakan hal yang wajar, yang manusiawi. Ya, semua pasti pernah marah. Nah, sedangkan marah untuk mempertahankan diri, kehormatan, agama, dan menolong orang yang tertindas, itu hukumnya boleh. Tapi marah yang bertujuan untuk kepuasan nafsu dan alasan tidak jelas itu dilarang agama. Ya, jadi kalau marah mempertahankan agama kita, misalkan ada yang meledek agama kita, kita itu wajar, malah itu boleh ya. Tapi kalau marah dengan tujuan yang tidak jelas untuk kepuasan nafsu kita, itu baru tidak boleh, dilarang ya. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ternyata orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan musuh, tetapi yang mampu mengendalikan ketika marah. Ya, Rasul juga mengajarkan kalau kita marah maka segera mengambil air wudhu, karena marah itu datangnya dari setan. Ya, maka kita ambil air wudhu supaya hati kita tenang. Ya. Nah, ada beberapa sebab yang bisa membangkitkan rasa marah seseorang. Yang pertama, bercanda berlebihan hingga menyinggung perasaan orang lain. Kalian tidak boleh melakukannya ya. Bercanda boleh, tapi kalau berlebihan itu tidak boleh. Apalagi yang bersifat menyinggung hati atau perasaan teman kalian. Yang kedua, bersikap sombong. Dan yang ketiga, berdebat tanpa ilmu. Ya, berdebat tanpa ilmu. Itu sebab-sebab yang bisa membangkitkan marah. Nah, Rasul juga tadi mengajarkan kalau kita marah hendaklah berwudu, karena marah itu berasal dari setan. Nah, dalam hal marah nih, ada kaitannya dengan cerita Nabi Ayub yang tidak marah. Ini tidak marah ya, ketika diberikan banyak ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersifat sabar ya, tidak marah-marah. Yang kedua ada fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang melakukan perbuatan dosa karena sengaja. Jadi berbuat dosa dengan sengaja. Dalam arti fasik merupakan sifat seorang yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi dalam arti fasik itu merupakan sifat seorang yang melanggar aturan yang ditetapkan Allah. Sudah tahu salah malah dikerjakan. Contoh perbuatan fasik: sengaja melupakan sholat, tidak mau menyantuni anak yatim, enggan bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, Allah membenci orang fasik karena dalam sebuah ayat Al-Quran, orang fasik sama dengan munafik. Ya. Orang fasik itu disamakan dengan orang munafik. Nah, cara supaya terhindar dari sifat fasik, yang pertama, perbanyak ibadah kepada Allah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, bergaul dengan orang saleh supaya ada yang mengingatkan kita kalau kita salah. Ya, jangan sampai sebaliknya kita bergaulnya dengan orang-orang yang salah, nanti kita ke bawah salah. Yang ketiga, hindari bergaul dengan orang fasik, jauhi orang-orang yang fasik itu. Yang keempat, mengingat kebencian Allah terhadap orang fasik. Allah benci terhadap orang yang fasik. Dan yang kelima, mengingat adab Allah terhadap orang fasik, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya ada murtad, akhlak tercelanya yang ketiga itu. Pasti kalian sering mendengar nih, murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Berarti yang asalnya Islam memutuskan keluar dari agama Islam, itu disebut murtad. Nah, macam-macam murtad itu
Ada 3. Yang pertama murtad keyakinan. Nah, contoh dari murtad keyakinan sudah jelas, pindah ke agama lain, dari Islam ke Kristen, dari Islam ke Hindu, dari Islam ke Buddha. Itu murtad keyakinan. Menyekutukan Allah dalam arti menyembah kepada selain Allah. Kemudian mendustakan malaikat dalam arti tidak percaya terhadap malaikat, kitab rasul, kiamat, takdir, dan lain sebagainya. Meragukan kemujizatan Al-Quran itu juga termasuk contoh murtad keyakinan. Yang berikutnya menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu termasuk murtad keyakinan. Yang kedua murtad perbuatan. Berarti berkaitan dengan tingkah laku ini. Apa saja? Yang pertama contoh murtad perbuatan adalah menodai atau melempar Al-Quran dengan kotoran. Yang kedua memerangi atau mengganti syariat Islam. Dan yang ketiga membela orang kafir dan ateis, ya, yang tidak beragama, ateis itu. Yang berikutnya murtad perkataan. Ini yang berupa ucapan, berarti yang contohnya adalah mencela Allah, mencela Al-Quran, Rasul, ya, itu termasuk murtad. Murtadnya murtad perkataan. Menyebarkan prinsip-prinsip ateis itu juga sama, tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi ada beberapa akhlak tercela yang harus kalian hindari, tidak boleh ada pada diri kalian. Tadi dimulai dari apa? Yang pertama dimulai dari marah, kemudian fasik, dan yang ketiga murtad, ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang disampaikan oleh Pak Rija. Dan sedikit-sedikit sekali lagi karena berkaitan dengan akhlak ini, kalian belajar dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan, yang dimiliki itu adalah akhlak terpuji dan jauhi akhlak tercela, ya. Kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.